21 Allah mengatakan, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Oleh karena itu, jangan tenggelam dalam kehidupan untuk mencari semua yang menipu itu. Ya, tapi bersegeralah menuju ampunan Allah. Yang kita harus kejar, yang kita harus sungguh-sungguh untuk lakukan. Harus kita terobsesi adalah bukan yang kelima ke atas tadi, di atas tadi, tapi adalah ampunan Allah. Ya. Yang kita harus kejar adalah ampunan Allah. Yang kita harus bersegera adalah ampunan Allah. Bukan kita bersegera mendapatkan semua kesibukan dunia, tapi di saat untuk Allah, entar aja deh sisa waktu. Bukan itu. Ya, tapi segera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan jannatin arduha ka ardis sama'i wal ardi. Dan yang harus kita kejar juga adalah surga. Ya, harus kita kejar, pastikan kesibukan kita, apapun yang kita lakukan, sampai pada pengorbanan harta, waktu, pikiran, energi, bahkan nyawa pun itu dalam rangka untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena surga itu luas kata Allah, arduha ka ardis samawati wal ardi. Seluas bentangan langit dan bumi. Ya, di sini kalau ada orang kaya seberapa sih kekayaannya? Ada nggak orang Indonesia yang punya Jawa Tengah seisi-isinya? Paling itu pun gubernur ya, pun itu pun dipilih dan selesai jadi gubernur selesai. Bukan pemilik Jawa Tengah dan segala isinya. Tapi surga itu kita akan miliki semuanya. Di situ luasnya tidak berbatas ya. Bahkan ada Rasulullah menggambarkan dalam sebuah hadis, di surga itu ada satu daun yang kalau kita berenang di bawahnya itu, rentang daun itu meliputi barat dan timur. Oh, bisa kita melihat ujung barat dan ujung timur, itu baru satu daun. Waduh, berarti surga ini luas banget ya. Banget. Ada nggak daun yang segede bumi ini? Mungkin lebih dari itu. Ujung barat, ujung timur. Sementara kita lihat daun itu kan daun keladi kan yang paling luas kan. Itu masih dalam batasan bumi. Nggak ada yang kita bayangkan bahwa di surga itu adalah sesuatu yang bisa kita lihat sampai hari ini, nggak bisa. Yang ada di surga dan di neraka itu kata Rasulullah, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi ayyin sanin. Apa yang ada di dalam kehidupan akhirat itu baik surganya maupun nerakanya adalah tidak pernah terdengar oleh telinga manapun, tidak pernah terlihat oleh mata manapun, bahkan terlintas di benak setiap insan pun nggak ada, nggak kebayangkan. Kalau Allah sebutkan itu ada daun seluas bentangannya, satu lembar daunnya itu bisa seluas langit, barat dan timur, kita nggak bisa bayangkan, ya kan? Bahwa ada orang yang diseret dengan tali segede bumi, ya kan? Wah, juga itu nggak bisa kita bayangkan. Nggak bisa kita bayangkan. Kalau Allah gambarkan ada anggur nanti di surga, ya kan? Ada delima di surga, tin dan sebagainya itu buah-buah surga semua. Yang kita bayangkan delima di sini kan. Jadi cara Allah menggambarkan kondisi itu hanya supaya kita bisa membayangkan tapi tidak memastikan. Hanya agar kita paham, oh nanti di sana ada ini, ada ini, ada ini. Tapi tidak seperti yang ada di bumi ini ya. Makanya kata Allah mengatakan selanjutnya, uiddat lilladzina amanu billahi wa rusulihi. Allah berikan itu semua, siapkan itu semua untuk mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang tadi itu al-musaddiqina wal musaddiqat. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada yang dikehendakinya. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah memiliki karunia yang sangat agung sekali. Rezekinya juga tidak terbatas, ya kan? Semua pahalanya tidak bisa dihitung, nanti balasan di akhirat juga tidak bisa dibatasi, kita bisa bayangkan. Maka itulah yang harus kita cari. Dan Allah berikan kepada yang disukanya. Makanya kita selalu minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan jalan yang lurus. Kita selalu minta itu karena apa? Tidak semua yang minta itu Allah kasih. Tidak semua perjuangan kita beriman kepada Allah itu Allah terima. Allah pilih, oh iya saya terima taubatnya si ini, saya nggak terima doanya si ini. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah supaya dipilih di antara hamba-hambanya yang akan mendapat karunia. Ada orang yang tidak berburu hidayah dapat, ada orang yang berburu hidayah nggak dapat karena Allah nggak suka sama dia. Jadi ini hak prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala. Kekuasaannya bersifat absolut, tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa diotak-atik, tidak bisa dicampur apa istilahnya campur kita nggak bisa ikut campur dalam kebijakan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang memiliki keutamaan karunia yang diberikan kepada suka-suka Allah. Kok dia sih yang kasih padahal kan dia selalu memusuhi Islam. Allah suka dia supaya beriman, ya kan?
Padahal dia sudah beribadah segini-gini tapi nggak belum punya haji ya. Allah belum suka sama dia. Belum berhendak buat dia. Tapi ada yang tidak mau ikut haji. Bayangkan dia ikut naik haji ya kan, bahkan dia seorang kafir, Allah buat dia muslim kemudian naik haji. Bisa. Makanya itu kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah, pilih aku di antara hamba-hamba yang melaksanakan karunia-Mu dengan caramu. Ya Allah, aku ingin ini dengan caramu. Aku ingin dengan caramu. Jangan coba mendikte Allah dengan cara kita. Ya kan? Contoh misalnya, ada seorang yang dia mengharapkan hari ini bisa beli sesuatu. Karena hari ini dia akan mendapatkan keuntungan dari perdagangannya tertentu pada hari ini. Nggak taunya apa? Allah nggak bikin laku dagangannya. Akhirnya dia nggak mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi Allah ingin memberikan dia apa yang dia minta, tapi bukan dengan cara dari hasil dagangannya. Paham di sini? Jadi kita kalau berdoa kepada Allah, ya Allah aku ingin ini, tolong atur caranya. Biarkan caranya serahkan kepada Allah. Jangan kita yang atur caranya, nanti kita kecewa. Karena seseorang itu mendapatkan karunia Allah itu bukan karena usahanya, tapi karena kehendak Allah. Paham di sini ya? Apakah boleh berusaha? Boleh. Usaha kita menjadi pahala buat kita, tapi hasilnya Allah yang atur dengan caranya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Makanya Allah mengatakan, Allah yu'ti dzalika yu'tihi may yasha. Yu'ti fadlahu liman yasha. Allah memberikan karunia itu dengan caranya kepada yang dikehendakinya. Jadi jangan kecewakan diri kita dengan mengatur bagaimana caranya Allah memberikan karunia-Nya kepada kita. Minta saja apa kepada Allah, tapi biar Allah yang atur caranya. Sehingga kita nggak kecewa dan tidak bergantung kepada ikhtiar kita. Begitulah dulu paparan tentang ayat yang ke-20, 21 terkait dengan karakteristik kehidupan dunia agar kita paham bahwa semua itu dari Allah. Allah yang menetapkan, Allah yang menakar untuk kita. Dan jangan kita larut dengan segala kesibukan dan semua hal yang menipu yang ada dalam kehidupan dunia. Kalau kita menginginkan sesuatu, pastikan memang manfaat yang akan kita petik dari sesuatu yang kita inginkan itu bukan hanya sekedar koleksi, tapi bisa memberikan dampak manfaat yang bisa kita bayarkan kembali kepada Allah dalam bentuk amal. Ya,